Halo semuanya teman-teman, back with Ryan Filbert di RF Channel on YouTube. Dan kita mau membahas satu buku. Saya suka sekali membaca buku. Di video ini saya mau sharing mengenai tulisan ringkasan-ringkasan saya dari buku-buku yang saya baca. Nah, buku untuk yang mengawali pertama kalinya, saya biasanya nggak pernah ngebahas bukunya orang, tapi ngebahas buku sendiri. Untuk pertama kalinya ada satu buku yang kembali saya baca. Buku ini sangat menarik, kenapa? Karena buku ini dipublikasikan pada tahun 2002 dan sudah 18 tahun, artinya ketika saya membuat video ini ditulis oleh seorang American financial theorist and neurologist. Namanya adalah William J. Bernstein, tapi saya lebih suka manggilnya sebagai Bernstein gitu ya. Dan apa yang menjadi kekuatan dasar dari William Bernstein ini dalam menulis buku-bukunya adalah dia menggunakan teori modern portofolio. Dan ini menurut saya sangat baik, dan pada buku yang saya bahas kali ini judulnya adalah The Four Pillars of Investment, The Four Pillars of Investing tepatnya, sorry ya. Yaitu buku ini membahas 4 pilar apa yang harus Anda miliki kalau Anda mau menjadi seorang investor. Tentunya banyak di paper aset. Dan buku kedua yang saya rasa juga tidak kalah kerennya, karena memang beliau banyak membahas mengenai aset alokasi. Dia menulis buku judulnya The Intelligent Asset Allocator. Nah, saya akan bahas pada buku yang satu dulu ini. Jadi buku ini dalam bahasa Inggris, dan saya akan coba membuat ringkasan. Saya terjemahkan bebas dengan cara saya, dan saya ringkas bagi Anda. Semoga bisa memberikan manfaat. Tapi karena buku ini cukup panjang, saya membagi penjelasannya mungkin akan menjadi 4 bagian. Oke, kita akan bahas pada bagian pertama, The Four Pillars of Investing bagian pertama. Tapi sebelum kita akan bahas bagian 1, bagian kedua, bagian ketiga, bagian 4 atau 4 pilar itu, saya akan kasih tahu dulu bahwa ada 4 pilar yang dimaksud, yaitu adalah pertama adalah teori, yang kedua adalah sejarah, ketiga adalah psikologi, 4 adalah bisnis. Oke, jadi William Bernstein mengemukakan dalam bukunya bahwa 4 pilar dalam investment yang harus Anda miliki adalah pengetahuan terkait dengan teori, sejarah, psikologi, dan bisnis. Oke, nah sekarang kita akan bahas bagian yang pertama, yaitu bagian dari teori. Waktu bagian dari bab bagian teori ini dibahas, itu Bernstein mengambil suatu sejarah masa lalu, yaitu pada tahun 1798 ketika ekspedisi Prancis yang dipimpin oleh Napoleon menginvasi Mesir. Oke, di mana secara singkat kita bisa dapatkan, dan ini adalah bagian dari sejarah, tercatat bahwa invasi ini tidak berhasil. Perancis keluar dari Mesir, yang diakibatkan kenapa? Ini pertanyaan yang paling penting. Kenapa sih Napoleon, apakah lagi nggak minat-minat amat yang mau ngejajah? Atau kenapa kegagalannya sehingga harus dipukul mundur? Ternyata diakibatkan oleh 2 hal yang sangat major pada saat itu. Yang pertama, ternyata Napoleon dan tentara-tentaranya tidak memiliki landscape ataupun peta yang jelas atas Mesir. Bagaimana logika dasar gini? Bodoh banget. Kalau mau masuk, pelajarin detail dulu dong. Nomor 1, peta nggak punya yang jelas. Dia punya peta sederhana. Yang kedua, yang tidak dimiliki adalah pengetahuan dan persiapan mengenai cuaca di Afrika. Jadi tidak bersiap-siap akan cuaca Afrika. Ya jelas kita sudah tahu Perancis ya kan, beda konturnya, beda juga dengan Afrika itu sendiri secara cuaca, sehingga dia tidak siap. Nah, ini yang dikatakan di highlight di bagian pertama pada bagian teori adalah, yes, banyak yang namanya investor itu memiliki kondisi yang sama seperti ketika Napoleon menginvasi Mesir. Yaitu apa? Tidak memiliki landscape yang jelas, tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Pengetahuan itu apa sih? Pengetahuan itu adalah teori. Oke? Dia hanya memiliki nafsu yang besar, tidak memiliki pengetahuan akan landscape ataupun teori yang baik. Ini dikemukakan di bagian pertama. Kenapa ditaruh bagian pertama? Pasti bagian yang paling penting. So, bila Anda hari ini yang mengikuti video ini dan tersadar bahwa pengetahuan akan teori Anda mengenai investasi setidak-tidaknya tidak perlu yang ngejelimet, dan juga tidak memiliki teori dasar akan perekonomian, Anda akan dipingpong terus. Apalagi dalam kondisi yang sulit. Dan hari ini kita dalam posisi dalam keadaan resesi, sehingga dibutuhkan landasan teori. Landasan teori apa sih, Ryan? Kira-kira bisa kasih contoh nggak sih? Apakah Anda tahu kenapa disebut sebagai resesi? Nggak tahu, Ryan? Oke. Apakah Anda tahu
kenapa yang namanya suku bunga bank ditahan dan diturunkan? Diturunkan dulu, baru ditahan sekarang. Apakah Anda tahu ada hubungan antara yang namanya penetapan suku bunga dengan tingkat inflasi? Apakah Anda tahu bahwa inflasi ada hubungannya dengan daya beli? Apakah Anda tahu bahwa yang namanya investor itu pasti ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besar dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, sama seperti yang namanya pembeli, konsumen. Tapi berbeda dengan orang yang menjual, ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Akan menjadi terbalik. Iya kan, kita kan harus sadar akan hal tersebut. Kalau kita tidak mengikuti dengan hal yang sederhana, Pak, nggak tepat-tepat banget, nggak perlu tepat. Tapi landasan teorinya tuh kita sudah tahu. Oh, ternyata ada namanya pertumbuhan ekonomi. Oh, ada namanya pendapatan per kapita. Nggak perlu sampai ngerti cara menghitungnya. Tapi kita tahu landasannya. Apakah Anda tahu bahwa nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh apa? Bingung kalau jawab semua, nggak bisa tepat. Iya memang nggak tepat, tapi ada dasar teorinya. Nah, jadi ada 4 yang di-highlight pada pilar pertama oleh Bernstein mengenai teori dari seorang investor itu sendiri. Apa saja? Oke, kita mulai. Bagi yang pertama, dia mengatakan adalah teori pertama adalah no guts, no glory. Please catat garis bawah, stabilo, urak. Pastikan tertulis no guts, no glory dinempel di kepala kita. Artinya apa? Tidak ada yang namanya kemenangan tanpa adanya sebuah pengorbanan. Dia mengatakan, do not expect high returns without frightening risk, and if you desire safety, you must accept low returns. Intinya dia mau bilang gini, kalau lu mau dapat untung gede, lu tahu resikonya gede. Tapi lu jangan blow on nih, menginginkan keamanan, tapi menghasilkan return yang tinggi. Kenapa? Karena desire safety, you must accept low return. Jadi kalau ada orang yang tanya, Pak, saya pengen seaman deposito, tapi setinggi bunga peer-to-peer, blow on. Gitu loh boleh ngomong. Kenapa? Karena teorinya mengatakan no guts, no glory. Tidak ada suatu kemenangan tanpa pengorbanan. Iya betul. Kalau udah urusannya dengan teori perang Cina beda lagi. Kemenangan itu yang bagus adalah tanpa ada peperangan. Iya itu beda. Itu filosofinya, teknologinya berbeda Bapak Ibu. Please kalau di bagian ini, karena kita membahas apa yang dibahas oleh Bernstein dengan landasan teori, dia adalah seorang teoritis. Sehingga apa yang dikemukakan, semuanya itu benar-benar ada landasan teorinya. Bukan omdo, bukan asbun gitu ya. No guts, no glory. Catatan nomor 1 terkait dengan teori. Nah, kita lanjut ke teori yang kedua, di mana teori yang kedua dia mengatakan no measurements, no point. Artinya adalah tidak ada yang bisa diukur ya, bahkan tidak akan ada nilainya. Nah, dalam bagian teori kedua ini terkait dengan investasi saham, Bernstein mengatakan sebenarnya tidak sulit dalam melihat yang namanya saham. Yaitu dia lihat dengan harga saham dengan dividennya. Jadi dia juga menyamakan bahwa yang namanya melihat saham dengan dividen, coba bayangkan adalah seperti melihat deposito dengan bunganya, melihat obligasi dengan kupon yang dibayarkannya. Yang menarik adalah kupon obligasi itu tidak tumbuh. Saham yang bagus, andaikan harga dividennya, harganya tetap, dividennya tumbuh, atau dividennya tetap sekalipun secara persentase, harganya naik. Bingung? Oke, kita akan bahas yang pertama. Harganya katakan selalu 1.000, tapi selalu membagikan dividen 200 misalnya. Oh, gede banget 20% ya. 20 misalnya. Tapi dia selalu aja memberikan dividen. Atau jangan-jangan tahun depan dia bukan 1.000 dapat 20, 1.000 dapat 40. Berarti jadi 4%. Oke, nah ini yang keunggulan yang pertama. Keunggulan yang kedua, bisa saja 1.000 dapatnya 20, 2%. 2.000 dapatnya 40. Berarti dengan persentase yang sama, karena dia selalu membagikan dividen, dengan harga yang mengalami kenaikan, ternyata bisa mendapatkan suatu keuntungan. Ini adalah poin dalam pengukuran yang dikemukakan secara teori untuk teori dari pilar pertama terkait dengan investment pada investasi saham di buku ini. Oke, jadi apakah Anda dalam melakukan investment, tidak hanya pada saham loh ya, pada properti pun demikian. Saya pun selalu melakukan. Makanya saya suka ditimpukin orang gitu ya.
Saya juga bilang, itu kemahalan harga propertinya. Loh kenapa? Saya maunya nilai rentalnya adalah 7%. Pak, kalau mau ngikutin dengan rental 7%, harga propertinya nggak pernah turun. Turun juga tuh 2020. Kenapa? Karena memang fair value. Karena apa? Karena saya mengukur untuk mendapatkan poin yang saya maksud. Itu disebut dengan bagian dari landasan teori. Oke? Pilar pertama dari 4 pillar of investing. Oke? Lanjut. The market is smarter than you. Bagian yang ketiga ini adalah, please, tidak bisa, you can beat the market. Tidak bisa mengalahkan pasar. Jadi, Bernstein mengatakan bahwa there is absolutely no evidence of stock picking skill among professional money managers. Dia pengen ngomong begini nih, manajer investasi itu tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa apa yang mereka pilih dapat mengalahkan kinerja daripada pasar itu sendiri. Ini lagi ngejelekin fund manager nih di bagian ini sebenarnya. Ya, bukan saya, Bernstein gitu ya. Makanya saya juga bilang pada beberapa video-video saya yang lain, saya bilang bahwa ada statement-statement seperti ini datang dari Amerika. Contohnya penganut aliran Anthony Robbins dari Money Master Game juga mengatakan seperti itu. Tapi sayangnya saya bilang sampai dengan hari ini teorinya tidak demikian di Indonesia. Masih ada yang beat the market dari fund manager akibat stock picking mereka. Masih ada. Jadi kalau dibilang no evidence pada bagian ini di Indonesia, ya sebagian ada evidence bahwa ada stock picking skill among professional money managers. Oke, nah yang kedua adalah there are even fewer proofs that timing the market is possible. Jadi hanya ada suatu evidence yang kecil, bukti kecil bahwa ada orang yang bisa mengalahkan timing. Jadi dia bisa masuk timing the market itu dengan tepat. Maksudnya timing the market dengan tepat itu apa, Ryan? Bahwa dia bisa masuk di murah, jual di mahal. Masuk di murah, jual di mahal. Jual dulu di mahal, beli di murah. Itu nggak ada. Kalaupun ada, sangat kecil. Even fewer proof that timing the market is possible. Oke. Yang ketiga yang penting. Oke, kalau kita tahu the market is smarter than you, kita tidak bisa beat the market, dan kita tidak bisa juga melakukan stock picking dengan gaya fund manager, meskipun padahal fund manager itu sudah ada sertifikasinya, dan juga ada orang yang punya kemampuan technical analysis yang bisa melakukan market timing, ternyata dua ini disanggah. Dia nyatakan pada bagian yang paling akhir, dari bagian the market is smarter than you, cuma satu, asset allocation, the only factor you can control. Aset alokasi adalah sesuatu yang bisa Anda kontrol. Sehingga karena Anda tidak bisa mengalahkan pasar, lebih baik Anda mengatur aset allocation. Nah, bagian dari teori yang keempat, dia mengatakan bahwa the element of the perfect portfolio. Oke, jadi di bagian teori yang keempat ini adalah ada sebuah element of the perfect portfolio yang harus Anda bangun. Nah, pada bagian ini sebenarnya ketika saya kembali membaca, kalau dulu ya gitu, kalau ada bagian ini, ketika saya mencoba, saya rasa ada perubahan dan pergeseran. Contoh, Bernstein mengatakan, foreign equity asing should compromise no more than 40% of your stock holding dari stok saham yang Anda miliki. While real estate investment trust less than 15%. Jadi REITs kurang dari 15%, di mana REITs itu adalah dire, dana investasi real estate. Di Indonesia tidak terlalu populer. Jadi mungkin Anda akan bingung juga apa itu REITs gitu ya. To worthwhile, exposure to small stock, ini paling parah nih. Exposure to small stock, value stock, and precious metal stock is not essential. Jadi di bagian ini dia bilang bahwa, yang bagus itu 40% itu nggak boleh di luar negeri. Ya, paling banyak tuh nggak boleh lebih dari 40% di luar negeri. 60% ada di dalam. Dan Anda nggak boleh real estate investment trust itu nggak boleh lebih dari 15. Jadi 40-15 berarti tinggal 35 lagi ya. 55 lagi. Nah, 5 ya, berarti 45 lagi. 45 lagi itu boleh di stok, common stock biasa, tapi yang sisanya untuk stok lain ada di luar negeri itu hanya boleh 40%, 15% itu ada di real estate investment trust. Dan dia mengatakan bahwa kalau Anda masuk ke dalam small stock, value stock, dan precious metal stock itu nggak esensial dalam investment. Nah, kalau Anda bertanya seperti ini tentunya memang saya agak sebagian setuju. Pertama adalah
Kalau kita mengulah datanya itu dari 1 abad, karena di mana market S&P dan juga Nasdaq gitu ya, Dow Jones itu ada dari tahun 1800, maka bila kita tarik 10-15 tahun, mungkin statement beliau memang cukup benar. Tapi bagian yang ingin saya coba kemukakan adalah, pertama, kita ada di Indonesia, kita ada di negara berkembang, kita orang Indonesia. Tentunya exposure terhadap mata uang kita itu berbeda dengan memegang dolar. Di mana dolar adalah tanda kutip penjajah, rupiah adalah yang dijajah. Pertama, secara kasar saya dapat katakan demikian. Yang kedua, ada keterbatasan variansi dari portofolio yang bisa kita lakukan. Misal, kita tidak bisa mengambil yang namanya REITs, DIRE. Kalau kita REITs atau DIRE, paling dekat kita masih ke Singapura. Artinya, investor pemula mungkin agak kesulitan untuk bisa mengatur manajemen portofolio secara aset alokasi seperti yang dikemukakan oleh Bernstein. Nah, jadi yang bisa kita lakukan sebenarnya, contoh, seperti reksadana juga. Reksadana di Indonesia fund manager masih ada yang can beat the index. Jadi, pada bagian ini, kita harus mengetahui bahwa ada gesernya pergerakan ekonomi dunia dengan ditandai adanya growth yang mengalami pertumbuhan ekonomi, growth ekonomi yang mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Kalau Anda lihat, economic growth itu semakin mengecil. Dan itu tentunya bukan karena negara berkembang yang tidak berkembang, tapi negara maju yang susah maju. Dia tidak bisa maju lebih jauh lagi. Contohnya ditandai dengan kebangkrutan negara Eropa, dengan adanya Brexit, Inggris keluar daripada satuan euro. Lalu ada juga Amerika juga sudah melakukan berbagai macam upaya untuk menaikkan economic growth-nya, masih belum berhasil. Itulah yang berdampak signifikan. Sehingga teori yang diambil adalah teori penjajah. Kalau menurut saya loh ya, kalau teori penjajah hanya 40% hanya boleh dijajahkan ke tempat lain. Anda menjajah uang itu adalah dengan invest ke negara lain. Itu sebenarnya sedang menjajah. Ayo, benar nggak? Jadi, statement ini mungkin di 18 tahun yang lalu mungkin tidak terlalu tepat. Karena 2002 belum ada 2008. Ya kan? Jadi pemetaan dalam 18 tahun ini sebenarnya mungkin harus membuat Anda berpikir kembali bagaimana cara membuat elemen of the perfect portfolio. Apalagi untuk Anda yang ada di Indonesia. Saya sendiri selalu bilang bahwa kita harus bisa melakukan aset alokasi yang baik. Kalau misalnya kita tidak bisa mengalokasikan aset sesuai dengan risk kita, maka Anda juga dalam bahaya. Karena apa? Poin 1 sampai poin 4 dari the 4 pillars of investing bagian pertama ini sebenarnya memang teori yang harus Anda pegang dulu. Saya tahu akan ada kebingungan bagi pemula, tapi lebih baik bingung sehingga Anda berpikir apa solusinya daripada Anda bingung dan habis itu Anda sama sekali nggak bingung, lebih repot lagi, berarti Anda nggak tahu apa-apa kan? Kira-kira akan seperti itu. Nah, kita akan lanjut pada bagian yang kedua, yaitu the 4 pillars of investing. Kita bagian kedua berbicara mengenai sejarah, dan kita akan lanjut pada video selanjutnya. Bila Anda juga ingin saya membaca sebuah buku dan saya bisa membahas di channel ini, silakan Anda juga bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.